Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama kembali mengikuti kegiatan rutinitas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti syariatnya, mengikuti ajarannya, yaitu thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Pada malam ini kita membahas di halaman 4. Di halaman 4 yaitu tentang wudu, ya. Di halaman 4. Ya, semoga kita membahas ilmu fikih ini, kita mengharapkan agar kita berjalan ibadah, menjalankan ibadah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita ini selalu saya katakan, ibadah ini ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ini salah satu ibadah mahdhah yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti para ulama-ulama soleh, ulama-ulama alifiyah, terutama di mazhab Imam Syafi'i, yaitu dalam kitab Fathul Qarib atau Tajhib, karena kita ngaji pinggirnya. Baik, kita buka di halaman 4. Wa furudul wudu. Mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi sewiji pasal. Wa furudul wudu'i sittatun. Adapun fardu wudu itu ada 6. Jadi harus tahu dan harus yakin mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan kumur-kumur, basuh hidung, itu fardu, nggak boleh. Kita harus bisa membedakan mana sunnah, mana fardu di dalam ibadah. Jadi fardu wudu, atau yang lebih keren lagi, rukun-rukun wudu yang wajib kita jalani. Al-awalu kang kaping awal iku an-niyatu, niat indal ghusli, dibacanya indal ghusli wajhi, ketika membasuh muka. Wa ghuslul wajhi, dan juga dan yang kedua membasuh wajah. Nah, ini kita bahas dulu. Niat ini harus
faktor, harus bersamaan dengan perbuatan. Makanya kalau Imam Syafi'i dalam ibadah apapun, apalagi wudhu untuk menuju jenjang sholat, kalau wudhunya tidak benar, maka sholatnya sudah jelas. Kitab-kitab fikih manapun selalu diawali bab toharoh. Kenal tuh kemarin air. Oh, air ada air yang mustakmal, ada air yang namanya air ghairu mustakmal, ya. Ada air yang dikatakan ketika sudah terkena atau tercampur dengan yang najis maka tidak boleh. Nah, ini masalah air sudah kita bahas. Nah, wudhu, wudhu yang pertama dan yang kedua ini harus bersamaan. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Mana yang dimaksud muka? Nih, tumbuhnya rambut terus ini sampailah yaitu jenggot. Ketika jenggotnya tipis, ini harus kena kulitnya. Ketika bahasa saya cambang, bahasa ini apa yang kesini? Cambang ya, apa? Bewokan, godek. Ini harus terkena kulitnya, ya. Kayak abang itu tuh, ya, kumisnya agak tebal. Ini harus kena air loh, ya. Kena air, nih, kena nih. Ini bak semua bagian muka nih, sampai ini nih, set. Nah, terus ke bawah. Ini muka. Makanya kalau kita nggak gosok-gosok muka ketika wudhu, makanya ada sunnah nanti, sunnahnya dengan 3 kali. Dikhawatirkan ada yang belum kena. Maka kalau ini cukup sekali, kalau fardunya, sunnahnya 3 kali. Nah, ketika diucapkan niat ini, itu sunnah. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asghari fardhalillahi ta'ala yur. Nah, ketika basuh muka inilah yang dikatakan niat yang di dalam hati, yang di lisan masun sunnah. Awas. Makanya wudhu itu kadang-kadang yang was-was itu nyampe basah lagi. Karena dia meyakinkan belum berbarengan antara niat dengan membasuh muka. Nah, ini muka nih. Muka. Gak ada pertanyaan, kenapa sih yang membatalkan itu kentut yang dibasuh muka? Ya, karena muka itu awal rasa malu. Makanya dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum, basuhlah wujuh, muka kamu. Wajib hukumnya itu. Nah, ketika niat ya harus berbarengan dengan perbuatan. Karena niat ini kalau Imam Syafi'i berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Ya. Segala sesuatu pekerjaan harus dengan niat. Jadi kalau imam yang Abu Hanifah cukup gak pakai niat. Wudu yaitu niat. Ketika kita tawaf itu batal bersentuhan dengan perempuan, maka kita wudunya
harus kita pindah dulu mazhabnya dengan berwudu secara Imam Hanafi. Itulah boleh pindah ketika, tapi nggak boleh ya dalam satu perbuatan dua imam yang kita pakai, harus satu. Nah inilah hal tentang wudu. Kalau mazhab Imam Syafi'i, niat itu wajib dengan dasar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, niat yang niat, ya, niat yang betul. Kalau di lisan mah sunnah, tapi ketika basuhnya, tapi enak keran sekarang. Kalau mau barengan, kerannya dibuka, guyur. Lebih praktis sekarang. Nah, itulah. Yang kedua, membasuh muka, niat membasuh muka itu berbarengan. Wasalis kang kaping telu. Wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Wa ghuslul yadaini membasuh yadain kedua tangan. Ilal marafiqain. Nah, ini namanya tangan. Sampai sikut. Jadi untuk menyempurnakan hati-hati harus kita lewatin ketika basuh. Dasar hujannya malayutima wajib illa bihi bahwa wajib membasuh tangan sampai sikut. Kalau kita lirik Pak Guntur lagi wudhu, nah, yang penting basuh tangan. Nah ini tangan, membasuh tangan sampai sikut, bukan di bola gini, tentang keras. Nah ini harus pahamin kalimat ini, membasuh tangan sampai sikut, bukan sikut sampai tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ayat Quran itu. Ya. Nah, dalam wudu ini yang namanya tangan ini sampai untuk menyempurnakan, dikhawatirkan sikutnya nggak kena, lewatin dikit. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat wudu, ya Allah, pesanan Allah ini melalui nabinya. Sholat, tapi banyak yang pasik. Saya contoh, Mang Minan, tolong bikinin lemari, saya bentuknya begini. Logikal. Terus dibilangin, bentuknya lemarinya, kuncinya di atas bawah aja, pakai gendel aja. Tapi dibuatnya apa? Gak sesuai pesanan produk yang kita pesen. Malah pintunya lewat atas cara bukanya. Nah, bingung kayak pesawat. Diterima nggak sama pesanan kita pesan begitu? Sama, sholat juga untuk itu seperti itu. Kata Allah, sholat, tapi harus didasari dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi. Nah, memang orang kadang-kala jujur menyepelekan masalah toharoh, menyepelekan masalah wudu. Allah Maha tahu, Allah Maha penerima. Tapi nanti dulu harus kita pahami dengan ilmu ini. Kenapa? Udah jelas thalabul ilmi faridatun. Tujuannya apa? Ayo udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam dengan kafah, dengan sebenar-benar. Bukan habis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
udah Islam, bener, tapi harus pelajari dong agama Islamnya, dinul Islamnya harus kita pelajari, pahami, cari guru. Gimana sih wudhu yang baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah? Ini kan ditanya anak-anak sekarang, coba lah. Apa rukun wudhu? 1, kumur-kumur. 2, membasuh hidung. Nah ini yang harus kita pahami. Banyak kita ini terlewati keilmuan paling utama tentang wudhu, tentang toharo bersuci. Ini yang kecil, swagir. Makanya nawaitul wudha li rabbil hadasi as-shghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena fardhu lillahi ta'ala. Itu wudhu. Membasuh kedua tangan, sampai sikut gini. Ya, naik semua. Nah ini ketika mohon maaf pipi habis ngecek di sini harus dihilangin dulu baik. Ya, pipi bininya pakai cutek kemerahan biar pen. Kalau nggak boleh karena nyerok di sini tertutup. Gimana kalau pakai macan? Cara Arab itu. Sekarang ada yang namanya apa? Itu boleh pakai itu. Nah disinilah kita harus benar-benar ketika berwudu karena akan menuju untuk ibadah sholat. Saya masuk kamar mandi, hati-hati. Kan najis ada najis airnya kemarin, ada najis hukumnya. Kalau airnya kelihatan oh ya. Kalau hukumnya nggak kelihatan, pipis sama kadang-kadang kalau itu kira masalah aja, injak langsung kita wudhu, padahal ada nah ini ikhtiar, kehati-hatian. Makanya kalau itu kita habis kamar mandi mau selesai kita siram dulu kaki kita untuk menghilangkan isiannya. Wa ghuslu wajhi wa ghuslu yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat wa mashul ba'di ra'si. Mengusap. Imam Syafi'i mengusap ba'di ra'si sebagian kepala. Sekarang kan kemarin kalau kita lihat